Yo, There's no one lady di sebelah. Should I get you home? Should I drive you there? Halo, sekarang aku mau jelasin di dapur senilai emas. Jadi rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan komunitas hingga ke Persia dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Maraknya, perdagangan di Asia telah melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Mari kita lihat rempah-rempah apa aja sih yang mereka pakai di zaman dulu. Sama di sini ada cengkeh, ada pala, ada lada, dan ada kayu manis ya. Jadi di zaman dulu tuh mereka memakai rempah-rempah untuk menjadi bahan alat tukar atau sebagai duit. Kalau sekarang itu mereka memakai duit kertas. Terima kasih. Hai guys, di sini aku akan menjelaskan sejarah lahirnya Bank Indonesia. Yang pertamanya ada berdirinya DJB atau The Javas Bank, itu berdiri atas perintah Raja Willem I sebagai solusi permasalahan ekonomi di Hindia Belanda usai kebangkrutan VOC. Nah, ini kedua ada tahun 1942. Itu pendudukannya Jepang, pemerintahan penduduk Jepang ini melikuidasi DJB lalu mendirikan Nanko Keihoshi Genko atau NKG sebagai bank sirkulasi. Mereka mengandalkan uang invasi seri de Japan Regaring pada tahun 1942. Seri Dai Nippon Teikoku itu 1943. Nah, di sini ketiga ada konferensi meja bundar ini pada 1949. Nah, ini Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, pembentukan ini Bank Sentral untuk RIS menjadi salah satu poin penting dari keputusan KMB. Yang keempat ada legalitas nasionalisasi. Nah, ini pemerintahan ini Indonesia pembentuk panitia nasionalisasi ini DJB pada 2 Juli 1951. Nah, penerbitan UU 24 tahun 1951 tentang nasionalisasi DJB menjadi tanda legalitas nasionalisasi DJB. Nah, yang terakhir ada lahirnya Bank Indonesia. Bank Indonesia atau BI ditetapkan sebagai Bank Sentral RI dengan Jafruddin Prawinegara sebagai gubernur pertama. Nah, penetapan ini bersamaan dengan berlakunya UU No. 11 tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Oke, di sini ada pada tahun 1953. 1953 itu DJB dibubarkan. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia membeli saham DJB dengan penawaran 20% di atas harga pasar. DJB pun dibubarkan pada 30 Juni tahun 1953. Selanjutnya ada di tahun 1951 itu nasionalisasi DJB. Menteri Keuangan Yusuf Wibisono mengusulkan bahwa nasionalisasi DJB pada tahun 1951. Langkah ini sejalan dengan gagasan Bung Hatta tentang pembentukan Bank Sentral untuk kedaulatan ekonomi. Proses nasionalisasi berlangsung pada tahun 1951 hingga 1953. Terus di sini ada 1945 yaitu kemerdekaan Indonesia. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Mereka mengaktifkan kembali DJB lalu mengedarkan mata uang Nika yang juga dikenal
sebagai uang merah. Terus selanjutnya ada di tahun 1828 sampai 1942. Itu era The Javaanse Bank, yaitu DJB berfungsi sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia, Belanda. Kantor cabangnya tersebar di 22 kota di Hindia, Belanda, 10 kantor di Jawa dan 8 di Sumatera, 2 lagi di Kalimantan dan 2-nya lagi di Sulawesi. Oke, pada video yang kedua, Kominfo terjun bebas sampai 16 bank ini ditutup. Jadi yang pertama ini ada tanggal 3 September 1997, sidang kabinet terbatas. Ewas Bank dan Prodis antara lain memutuskan dari banyak bank yang tidak sehat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu ada 8 Oktober 1997, pemerintah memutuskan minta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis. Dalam pemberian bantuan tersebut, IMF juga mensyaratkan penutupan bank-bank yang tidak solvent. Lalu ada 21 Oktober 1997, pemerintah ini menyampaikan usulan penutupan 7 bank. Namun IMF menghindari lebih dari jumlah tersebut, yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian, disepakati 16 bank yang harus segera dilikuidasi. Lalu 27 Oktober 1997, Bank Indonesia membentuk tim persiapan dan pengawas pelaksanaan likuidasi atau TP3L untuk menangani seluruh aspek yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan likuidasi bank. Selanjutnya ada 1 November 1997, pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Likuidasi tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan. Yang terakhir ini ada 3 November 1997, untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayarkan dana talangan yang akan dikembalikan dari penjualan aset bank-bank yang dilikuidasi. Selanjutnya ada tempat segala kebijakan bermula. Susunan anggota direksi The Javaanse Bank dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pada saat The Javaanse Bank berdiri tahun 1828, saat Oktober direksi terdiri atas 5 orang, yaitu seorang presiden, seorang sekretaris, dan 3 orang direktur. Presiden dan sekretaris The Javaanse Bank diangkat oleh gubernur jenderal atas persetujuan raja, sedangkan para direkturnya dipilih setiap tahun lewat votes kepada votes berhak suara. Bila diperlukan tambahan direktur, usulan ini diajukan lebih dulu kepada gubernur jenderal dan harus memperoleh persetujuan raja. Sejak Oktober 5, 1870, susunan direksi hanya terdiri atas 3 orang, yaitu ada presiden dan masa jabatannya 5 tahun dan 2 orang direktur. Assalamualaikum, nama saya Muhammad. Saya akan menjelaskan tentang rempah-rempah hasil Belanda yang telah masuk di sini. Kalian bisa lihat, ini semua adalah rempah-rempah hasil Belanda ya. Ini dari pulau-pulau ini semacam teki, kepala, lada, dan manis. Ini hasil buruan Belanda untuk menghasilkan rempah-rempah. Itu biasanya tuh hasil dari Indonesia ya kan. Nah, rempah-rempah langsung diimpor ke Belanda untuk diproses jadi sebuah kayak bumbu-bumbu gitu, khas yang cita rasa dan macam-macam ya. Oke, ini ada kapal dagang yang melayari Laut Jawa sekitar abad ke-16. Disebut-sebut berhasil mengarungi samudra sampai ke Madagaskar. Inilah kapal-kapalnya, bentuk kapalnya. Iya. Oke, selanjutnya. Harga rempah semakin naik mendobrak mitos jalan rempah. Di sini pada abad ke-15, pedagang Portugis dengan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Inilah gambarnya. Terus ada toko-tokonya, sok aja.
jenis di Hotman. Persaingan ini membuat pasokan rempah-rempah melonjak, tetapi menurunkan harganya. Pada ke tahun 1602, semua maskapai disatukan ke dalam Verenigde Oost-Indische Persekutuan Dagangan India Timur, dipimpin oleh Rem. Nah, ini map dari seluruh ini Bank Van Leeuwen. Tokoh-tokohnya lihat itu di sini ada seluruh industri-industri. Di sini setelah revolusi industri abad ke-18, persaingan politik negara Eropa memicu perlombaan pencarian daerah jajahan baru. Mereka membutuhkan pasar baru sebagai bahan mentah baru, monopoli perdagangan dan akumulasi modal untuk investasi baru. Ini yang pertama, terus Belanda mencari rempah-rempah, terus Britania Raya mencari hasil pertambangan, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dalam panjangnya menuju kemerdekaan, revolusi industri dan persaingan negara-negara Eropa memunculkan perlombaan mencari daerah jajahan baru. Biaya pendudukan yang sangat besar memaksa penguasa kolonial menggunakan segala cara untuk mengisi kasnya. Di Hindia Belanda, penguasa memperlakukan tanam paksa. Sistem yang menguntungkan ini justru mengundang kecaman di dalam negeri Belanda. Maka politik etis pun dihadirkan. Dari sini bersama gerakan kebangsaan Indonesia. Oke, lanjut. Ini dia foto-fotonya ya dari masa penjajahan Belanda. Nah, ini ada baju penjajahan Belanda dulu. Ini Jepang. Nah, ini Indonesia. Uang dari zaman dahulu. Yang pertama nih, 1.000 rupiah, 100 rupiah. Ada 5 sen, 5 rupiah. Ini nggak tahu, ada 15, 100 rupiah, 100 rupiah, masih banyak lagi. Nah, ini sejarah lahirnya Bank Indonesia. Pertama berdirinya DJB dan lain-lain gitu semuanya. Oke. Yuk. Ini logo-logo dari tahun 1970. Pertama logonya seperti ini. Terus lanjut ke 1918, logonya seperti ini. 1930 ini, 1940 dan selanjutnya sampai 2000 sampai sekarang. Logo 2000 sampai sekarang.